warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak ibu semuanya, semoga kalian semua selalu sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai letak unsur dalam sistem periodik unsur atau periode dan golongan suatu unsur. Bagaimana materinya? Mari kita simak bersama. Membahas mengenai perkembangan sistem periodik ya, mulai dari sistem periodik yang berdasarkan unsur logam dan non-logam, kemudian ada teori triade Dobeiner, kemudian oktav Newlands, sistem periodik Mendeleev, dan terakhir adalah sistem periodik modern. Nah, yang akan kita bahas ini adalah mengenai sistem periodik yang modern ya, di mana unsur-unsur dalam satu periode itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Dan unsur dalam satu golongan ini disusun berdasarkan kemiripan sifatnya. Nah, untuk periode ini menyatakan banyaknya kulit atom yang dimiliki oleh unsur yang bersangkutan. Dalam sistem periodik yang panjang ini, dia terdiri dari 7 periode, di mana periode 1, 2, dan 3 ini tergolong ke dalam periode pendek, periode 4 dan 5 ini merupakan periode panjang, periode 6 merupakan periode yang sangat panjang, dan periode 7 merupakan periode yang belum lengkap. Lalu, golongan itu apa? Golongan ini menyatakan jumlah elektron yang terdapat dalam kulit terluar. Nah, dalam sistem periodik yang modern ini terdiri dari 8 golongan utama atau bisa dikatakan sebagai golongan A dan 8 golongan transisi, bisa juga disebut dengan golongan B. Nah, untuk golongan utama terdiri dari 8 golongan tadi ya, mulai dari golongan 1A sampai dengan 8A. Untuk golongan 1A ini disebut juga golongan logam alkali. Untuk golongan 2A disebut juga dengan alkali tanah. Golongan 3A disebut juga dengan golongan aluminium. Golongan 4A dikatakan juga sebagai golongan karbon. Golongan 5A ini bisa juga disebut sebagai golongan nitrogen. Golongan 6A bisa juga disebut sebagai golongan oksigen. Golongan 7A ini merupakan golongan halogen. Dan golongan 8A ini merupakan golongan gas mulia. Nah, untuk golongan transisi ini letaknya itu ada di antara golongan 2A dan 3A. Nah, bisa kita lihat ya nanti di sistem periodik unsur. Nah, untuk unsur golongan A ini kan tadi terdiri dari 8 golongan ya, mulai dari 1A sampai dengan 8A. Nah, untuk menghafalkan unsur-unsur dalam golongan A ini bisa dengan menyingkat nama-nama unsurnya. Seperti misalkan ini pada golongan 1A ada unsur hidrogen sampai dengan fransium. Nah, ini bisa kita buat singkatan-singkatannya ya. Nah, ini nanti bebas ya, kalian bisa cari untuk menghafalkan sendiri. Dari golongan 1A sampai dengan golongan 8A. Boleh pakai ini, boleh juga nanti cari sendiri atau buat sendiri singkatannya ya. Ini adalah sistem periodik yang modern yang akan kita bahas ini ya. Ini di sini terdiri dari unsur-unsur kimia yang sangat banyak. Nah, ini pada unsur-unsur yang letaknya mendatar ya atau horizontal. Nah, ini menyatakan periodenya. Nah, jadi misalkan ini ya. Nah, ini unsur hidrogen, ini segaris ya, lurus ya. Ini menyatakan periode 1. Jadi unsur H dan unsur helium di sini terletak pada periode 1. Kemudian di bawahnya ada Li sampai dengan nih ke kanan ada neon ya, satu baris ini yang mendatar ini disebut dengan periode 2. Jadi letak dia adalah di periode kedua. Kemudian
yang di bawahnya lagi. Nah, ini berarti sudah masuk periode ketiga ya. Mulai dari natrium sampai dengan argon. Nah, ini periode ketiga nih, satu baris ini. Jadi, setiap baris yang mendatar ini menyatakan periode yang sama ya. Kemudian untuk yang unsur yang terletak dalam satu garis vertikal ini ya, nah ini menyatakan golongan. Jadi untuk unsur hidrogen sampai dengan fransium ini terletak dalam satu golongan, yaitu golongan berapa? Golongan 1A. Ya, kemudian di sebelahnya, nah ini ada berilium sampai dengan radium. Nah ini ada termasuk golongan 2A. Nah, yang dikatakan tadi ya, ini ada di antara golongan 2A dan golongan 3A di sini. Untuk golongan A dari 1A, 2A, 3A, 4A, 5A sampai dengan 8A. Ya, di antara golongan 2A sampai dengan 3A di sini ada unsur golongan transisi atau disebut juga unsur golongan B. Mulai dari 1B sampai dengan 8B ya. Jadi paham ya untuk menentukan letak unsur tanpa kita harus melihat sistem periodik unsur yang tadi, ini bisa kita gunakan cara ya, ada dua cara. Yang pertama ini berdasarkan teori atom Bohr. Nah, kalian masih ingat ya cara mengkonfigurasikan elektron berdasarkan teori atom Bohr. Misalkan di sini ada litium nih dengan nomor atom 3. Berarti elektron yang akan kita konfigurasikan jumlahnya ada 3. Ya, bagaimana konfigurasinya? Berarti konfigurasinya adalah 2, kemudian 1. Ya, nah mana yang termasuk ke dalam elektron valensi? Jadi kita mencari dulu nih elektron valensinya, karena tadi golongan itu merupakan elektron valensi. Jadi untuk menentukan golongan, kita harus tahu dulu di mana elektron valensinya. Nah, karena di sini elektron valensi itu merupakan elektron yang berada paling luar ya, atau di kulit terluar, berarti elektron valensinya adalah 1 ya. Elektron valensi dari litium ini adalah 1. Maka dia tergolong ke dalam golongan berapa? Nah, golongannya adalah golongan 1A ya. Kita bisa katakan sebagai golongan 1A karena dia elektron valensinya adalah 1. Kemudian periodenya. Nah, untuk periode ini merupakan jumlah kulitnya. Ya, jadi karena di sini ada 2 kulit, yaitu kulit pertama dengan 2 elektron, kulit kedua ada 1 elektron ya. Di sini terlihat ya 2 elektron dan 1 elektron, berarti jumlah kulitnya ada berapa? 2 ya, 1, 2. Oke, berarti karena jumlah kulitnya ada 2, maka dia terletak dalam periode kedua. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di sini ada magnesium dengan nomor atomnya berapa? 12 ya. Berarti elektron yang kita konfigurasikan itu jumlahnya ada 12. Nah, kemudian kita konfigurasikan menjadi 2, 8, kemudian 2. Nah, berarti elektron valensinya adalah elektron di kulit terluarnya, yaitu berapa di sini? Nah, di sini adalah 2 ini elektron valensinya. Maka jelas bahwa dia terletak pada golongan berapa? Nah, golongan 2A sesuai dengan elektron valensinya seperti itu. Nah, untuk periodenya berarti ini dia terletak di periode berapa? Karena jumlah kulitnya ada berapa nih? Ada ini ya, di kulit pertama ada 2 elektron, kemudian kulit kedua ada 8, kulit ketiga ada 2 elektron, berarti jumlah kulitnya ada 1, 2, 3, ada 3 kulit. Maka bisa dikatakan dia terletak pada periode ketiga. Seperti itu. Oke, berarti untuk selanjutnya Cl niklor dengan nomor atom 17, konfigurasinya adalah 287,
maka elektron valensinya bisa kita tahu yaitu sebanyak 7 ya. Maka dia terletak dalam golongan berapa? Ya, sesuai dengan elektron valensinya, berarti golongan 7A. Nah, ini untuk menyatakan golongan ini kita tulis dengan Romawi ya. Jadi kalau 1 berarti 1 Romawi dan seterusnya. Nah, kemudian untuk periodenya itu dengan angka. Nah, di sini periodenya periode berapa? Nah, karena jumlah kulitnya di sini ada 3 ya. 1, 2, 3, ada 3 kulit, maka dia terletak pada periode ketiga. Nah, kemudian yang contoh keempat, di sini ada kalium dengan nomor atom 19, berarti konfigurasinya 2, 8, 8, 1. Oke, berarti elektron valensinya di sini adalah sebanyak 1. Maka dia terletak pada golongan berapa? Ya, jelas golongan 1A. Seperti itu. Kemudian periodenya, kita hitung berapa jumlah kulitnya. Nah, kulitnya ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, berarti dia terletak dalam periode keempat. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, ini ada Ga dengan nomor atom 31. Maka jika dikonfigurasikan akan menjadi 2, 8, 18, dan 3. Baik, nah elektron valensinya berarti ini yang terluar ya, yaitu berapa? 3. Maka dia terletak dalam golongan berapa? Golongan ketiga. Oke, 3A ya berarti kita sebutnya. Kemudian periodenya. Letak periodenya di sini karena jumlah kulitnya kita hitung 1, 2, 3, 4. Oke, berarti dia terletak dalam periode keempat. Baik, itu tadi berdasarkan teori atom Bohr. Nah, sekarang kita lihat jika dia berdasarkan teori mekanika kuantum seperti apa. Nah, ini ya, kalian masih ingat ya cara mengkonfigurasikan berdasarkan mekanika kuantum ya, pakai subkulit ya, 1s2 dan seterusnya. Nah, ini untuk menyatakan golongan dan periode. Ini ada aturannya ya, seperti ini ya. Ya, oke, jadi untuk menentukan golongan di sini jika dia elektron valensinya berada pada S1 ya, berarti di sini dia golongan 1A. Kemudian jika berhentinya nanti pada S2, berarti dia golongan 2A. Nah, jika berhentinya pada S2 P1, nah ini kita tinggal tambahkan ya. Ini elektronnya ada berapa nih? 2 dari S, kemudian 1 dari P, maka totalnya ada 3 elektron. Berarti dia terletak dalam golongan 3A. Ya, kemudian untuk elektron yang terluarnya jika dia S2 kemudian P2. Nah, ini kita juga bisa hitung ya, bahwa elektron valensinya ini ada 2 ditambah dari P2. Berarti totalnya ada 4. Maka dia termasuk ke dalam golongan 4A. Ya, seterusnya sampai P6 ya, nanti sampai golongan 8A. Nah, ini untuk golongan A ya. Jadi khusus untuk golongan A dia berhentinya di S dan di P. Seperti itu ya, jelas ya. Berhenti di S dan di P. Itu untuk golongan A. Nah, karena tadi untuk golongan itu terdiri dari golongan A dan golongan B. Nah, untuk teori mekanika kuantum ini bisa juga menentukan letak unsur transisi atau golongan B. Jika tadi atom Bohr itu terbatas hanya untuk golongan A, nah ini berbeda untuk teori mekanika kuantum, dia bisa untuk golongan B ya. Caranya ini ya, tinggal lihat elektron valensinya dia berhentinya di mana. Nah, kalau dia berhentinya di D ya, D dan S ya, untuk D1S2, maka di sini tergolong ke dalam golongan 3B. Tinggal ditambah ya, nah, elektron di atasnya ini 1 ditambah 2. Nah, berarti total 3. Maka dia termasuk golongan 3B. Kemudian D2, S2, kita total ya elektronnya
elektron valensinya berarti ada 2 ditambah 2, 4. 4B ya. Nah, untuk golongan jika dia berhentinya di D6, D7 atau D8, jika dia ditambah S2 maka dia termasuk ke dalam golongan 8B ya. Nah, untuk D9 dan S2 ini berarti dia termasuk ke dalam golongan 1B. Untuk D10 dan S2 termasuk golongan 2B. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Kita kerjakan, misalkan di sini ada contoh Li litium dengan nomor atom 3. Nah, bagaimana kita dalam sistem periode dari Li? Nah, kita buat. Berarti berapa? 1 F 2, kemudian 2 F 1. Nah, ya, jumlah total elektronnya ada 3. Nah, dia berhentinya di mana nih? Oh, di sini ya. Di 2 F 1. F 1. Nah, di situ jelas bahwa dia terletak dalam golongan berapa? Ini tadi ya kita lihat. Nah, di sini, nah Cl di sini memiliki elektron sebanyak 17. Maka kita konfigurasikan dia menjadi apa? Mulai dari 1s ya, 1s2, 2s2 sampai 17 ya. Kemudian 2p6. Habis 2p6 berapa? 3s 2 ya. Kemudian 3P ini sudah berapa? 10 ditambah 2 berarti 12. Kurangnya berapa? Sampai 17. Nah, oke, di sini hanya butuh 5 elektron. Oke ya. Jadi berhentinya di mana? Nah, berhentinya di 3s2, 3p5. Nah, kita lihat lagi ya. Ini untuk S dan P berhentinya. Tadi ya, S dan P. Jika S2 dan P5, tinggal kita tambahkan 2 ditambah 5. Berarti ya, yang ini ya. Oke, berarti golongan berapa? Golongan 7A. Iya, betul ya. Berarti dia terletak dalam golongan 7A. Seperti itu ya. Nah, untuk periodenya, periode keberapa? Nah, tinggal kita lihat juga kulit terluarnya ya, ini ya, yang paling luar nih. Oh, berarti dia terletak pada periode ke-3 karena kulit paling luarnya adalah 3 di situ. Oke, 3 ya. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga. Nah, di situ ada Cr ya, krom dengan nomor atom 24. Berarti kita konfigurasikan menjadi seperti apa? Mari ya, 1s 2, kemudian 2s 2, 2p6, 3s 2, 3p6, kemudian 4s 2. Nah, ini sudah berapa? Ada 4 elektron. Tinggal kita cari golongannya. Nah, untuk golongannya, karena
dia berhenti di S dan D4, S2. Ini boleh juga ya seperti ini atau dibalik menjadi S2 atau D4. S2 D4 ya. Urutannya tidak masalah. Nah, tinggal kita tambahkan 4 tambah 2-nya ya. Berarti di situ golongan berapa? 6 ya, tapi 6 apa? 6B. Oke. Kita buat golongannya. Ini berarti golongan 6 ya. Tapi 6-nya 6B seperti itu ya. Nah, kemudian untuk periodenya bagaimana? Periodenya kita ambil kulit paling luar. Atau kulit yang angkanya paling besar ya. Berarti di sini ada berapa yang terluar nih? Nah, ini ada 4, kulit keempat. Berarti periodenya dia adalah periode berapa? Periode 4. Oke, seperti itu. Bisa kalian cek masing-masing di sistem periodik unsur. Apakah letaknya sesuai ya? Bisa kita lihat. Kemudian seperti itu cara menentukan periode dan golongan berdasarkan 2 cara ya. Yang tadi yang pertama adalah dengan teori atom Bohr dan kedua dengan berdasarkan teori mekanika kuantum. Nah, jika ada pertanyaan silakan hubungi Ibu ya di Google Classroom. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.